Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bab 6 Struktur Bumi dan Perkembangannya, pelajaran IPA kelas 8 kurikulum Merdeka. Struktur lapisan bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada atmosfer, kemudian litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer berasal dari dua kata Yunani, atmos, yakni yang berarti uap, dan sapphira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Jadi kandungan dalam atmosfer itu terdiri ada oksigen, ada nitrogen, argon, karbon dioksida, dan gas-gas yang lainnya yang mencapai kandungan 1% seperti neon, helium, metana, krypton, xenon, hidrogen, dan ozon. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan paling bawah atau paling rendah itu ada troposfer. Itu jaraknya 0 sampai 10 km. Yang kedua ada stratosfer 10 sampai 50 km. Ada mesosfer 50 sampai 85 km. Kemudian termosfer 85 sampai 500 km dan lapisan terluar adalah eksosfer, yaitu lebih dari 500 km. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batuan dan sapphira yang berarti lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Nah, dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Nah, struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Ini adalah contoh morfologi bentang alam di Indonesia, di mana bentang alam ini terbentuk ya karena adanya pergerakan lempeng atau aktivitas vulkanik ya yang terjadi di kerak bumi, kemudian di mantel bumi. Ini ada pegunungan Jayawijaya, Gunung Agung di Bali, air terjun Nokanayan di Kalimantan Barat. Ini Ngarai Sianok Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat. Danau Kelimutu atau Tiga Warna di Nusa Tenggara Timur, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan pulau berbentuk cinta di Gorontalo. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga tenaga geologi. Tenaga geologi itu ada dua jenis. Yang pertama ada tenaga eksogen, yaitu yang berasal dari luar bumi, seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua ada tenaga endogen, yaitu yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen yang meliputi tektonisme dan vulkanisme. Karakteristik lapisan penyusun bumi, yang paling luar itu ada kerak bumi, kemudian mantel bumi, ada inti luar dan inti dalam. Jadi inilah struktur bumi seperti ini ya. Ada 4 lapisan utama penyusun struktur bumi. Yang pertama, karakteristik kerak bumi, bagian lapisan yang paling tipis, tempat hidup untuk makhluk hidup, tersusun atas batuan dan tanah. Tebal lapisan kerak bumi adalah 5-70 km menurut Geiger 2019. Yang kedua, karakteristik mantel bumi, lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal yaitu 2900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Terdiri dari 2 lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-400 km, sedangkan lapisan mantel dalam itu 410 hingga 2900 km. Suhu pada lapisan mantel paling luar itu sekitar 250 derajat Celcius. Lapisan mantel berbentuk padatan, terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang bersifat mudah bergerak, terutama pada lapisan mantel dalam. Hal ini disebabkan oleh suhu lebih tinggi mencapai 2500 derajat Celcius, sehingga walaupun berbentuk padatan namun bersifat mudah bergerak atau plastis dikarenakan mengandung logam-logam cair. Yang ketiga, karakteristik inti luar bumi, lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2900 hingga 5100 km. Suhu di inti luar bumi sekitar 3
5.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Karakteristik inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 hingga 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Tidak seperti inti luar yang berbentuk cairan, inti dalam memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi, sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk yang padat. Ini adalah perbandingan ketebalan ya dan kedalaman setiap lapisan bumi. Ini ada kerak ya, kerak bumi, kemudian ada mantel, inti luar, kemudian ada inti bumi ya. Jadi yang paling dalam itu adalah inti bumi. Hidrosfer berasal dari kata yang berarti hidros itu air dan sapira itu berarti selimut atau lapisan. Jadi lapisan air. Jadi hidrosfer itu merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas ya seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah dan uap air yang ada di udara. Jadi di bumi ini kita terdapat ya yang namanya air, di mana air itu adalah sebagai komponen abiotik untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Lempeng tektonik. Teori tektonika lempeng atau lempeng tektonik atau plate tectonics adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Ini adalah lempeng-lempeng utama yang ada di dunia. Di sini kita Indonesia ini ya juga termasuk ya atau mempunyai lempengan-lempengan yang berada tepat ya di sekitar wilayah Indonesia. Pangea. Alfred Wegener, ahli meteorologi dari Jerman pada tahun 1915, ia menyebutkan satu daratan ini sebagai Pangea, berasal dari kata Yunani yang berarti atau artinya satu bumi. Beberapa sumber menyebut juga dengan Pangea ya. Pangea, menurut Alfred Wegener, berjuta-juta tahun yang lalu Pangea terpecah untuk menjadi dua daratan yang besar. Jadi daratan yang ada di bumi itu awalnya itu menurut Wegener itu satu daratan yang disebut daratan Pangea. Kemudian setelah menjadi dua itu disebut dengan daratan Gondwana dan Laurasia. Nah, daratan yang pertama Gondwana ini yang terdiri atas dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika dan India. Kemudian daratan kedua itu yaitu Laurasia yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, sebagian besar negara Asia. Kedua daratan besar ini kemudian terbagi-bagi lagi. Teori Wegener disebut dengan teori tektonik lempeng. Jadi asalnya satu daratan menjadi dua daratan itu karena ada pergerakan tektonik lempeng. Di sini ada pergerakan lempeng yang terjadi yang sangat lambat ya. Kira-kira sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku manusia yaitu rata-rata 1 cm per tahun. Oke, ini yang pertama ini ada benua atau daratan Pangea. Ini 225 juta tahun yang lalu. Ini masih satu daratan. Kemudian karena ada pergerakan tektonik lempeng ini terbagi menjadi dua daratannya. Ada Laurasia dan Gondwana, itu 200 juta tahun yang lalu. Ini seperti ini periode Jurassic 150 juta tahun yang lalu. Kemudian periode Cretaceous itu 65 juta tahun yang lalu. Kemudian bumi hari ini adalah seperti ini. Asalnya bersatu ya, satu daratan sekarang menjadi terpecah karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Teori pergerakan lempeng itu ada 3. Yang pertama, gerakan-gerakan pada lempeng bumi itu ada transform, konvergen, dan divergen.
Yang pertama, teori pergerakan lempeng transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar, disebut sesar mendatar. Nah, seperti ini ya. Jadi mendatar ini arah ke sini, kemudian ini arah ke sini. Gesekan dengan energi yang terakumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman yang dangkal. Jadi gempa bumi yang dangkal ini bisa terjadi karena pergerakan lempeng secara transform atau bergesekan dua arah. Yang kedua adalah pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Jadi konvergen ini adalah lempeng yang saling bertumbukan, saling beradu ya. Yang satu lagi ke bawah ke sini, maka terjadi gesekan, kemudian bisa juga menyebabkan gempa bumi dan membentuk yang namanya palung ya. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan divergen, yaitu atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan bawahnya. Divergen ini adalah lempeng yang saling menjauh ya. Maka muncul nanti di sini material dari dalam bumi muncul ke atas. Itu adalah pergerakan divergen. Proses mendekat dan saling bertumbuk atau menujam antara ketiga lempeng tersebut menyebabkan daerah yang disebut zona subduksi. Oleh karena itulah Indonesia menjadi bagian dari negara yang memiliki gugusan gunung berapi yang disebut dengan Ring of Fire atau cincin api di sepanjang wilayah Pasifik. Nah, inilah peta cincin api di sekitar wilayah Pasifik ya. Banyak sekali ya. Ini peta cincin apinya. Pergerakan lempeng dikarenakan arus konveksi. Arus konveksi atau arus yang terjadi karena perpindahan panas pada cairan terjadi pada astenosfer. Adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan. Letak astenosfer tepat di bawah litosfer. Jadi arus konveksi ini ya karena di sini itu sifatnya panas ya, panas. Kemudian material-material ini muncul ke permukaan atau bergerak ke permukaan. Nah, kemudian material-material yang sekitar kerak bumi ini akan kembali lagi ke bawah seperti itu. Jadi itulah arus konveksi. Ya seperti air yang mendidih. Jadi ketika panas yaitu akan berbuih ke atas kemudian balik lagi ke bawah. Nah, itulah disebut dengan arus konveksi. Oke, sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang part kedua.